Mazmur pasal 3 dan pasalnya yang keempat. Kita akan bahas bersama dua Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam pembahasan yang berseri tentunya. Di dalam Mazmur 3 dan 4 ini mengajarkan kepada kita, kalau jika kita mengalami kekhawatiran, bahkan kekhawatiran itu membuat kita tidak dapat tidur nyenyak di malam hari, maka Mazmur 3 dan 4 ini dapat menjawab kebutuhan kita. Terkadang kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu menguasai kita, sehingga membuat kita panik, gelisah, dan bahkan kita tidak bisa tidur. Kedua Mazmur ini ditulis dengan latar belakang, yaitu ketika Daud diasingkan dari Yerusalem sebab putranya Absalom telah merampas kerajaan. Kisahnya Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai pasalnya yang ke-18. Nah, di dalam Mazmur pasal 3 ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu pujian, pujian pada waktu pagi hari yang dibuat oleh Daud. Di dalam Mazmur 3 ayat 6 berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Sedangkan di dalam Mazmur 4 adalah pujian di dalam pada malam hari. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Jadi Mazmur pasal 3 ini merupakan pujian di pagi hari, dan Mazmur pasal 4 adalah pujian pada malam hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang tadi bisa kita bayangkan bagaimana Daud bisa tidur sedangkan ia sedang ada dalam bahaya, yaitu dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Faktanya bahwa ketika Daud menuliskan Mazmur ini, kondisinya musuh sedang menyerang. Kalau kita bisa perhatikan bersama di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-7, di situ dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Bapak Ibu Saudara, ada puluhan ribu orang yang menyerang. Puluhan ribu orang ini dipimpin oleh anak kandungnya sendiri. Ini suatu problem, dan Daud harus lari meninggalkan kenyamanan istana. Namun kita dapat belajar bersama bahwa ketika menghadapi masalah pergumulan yang berat, Daud bukan mengarahkan pandangannya kepada masalah, melainkan Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, karena Daud tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Sehingga Bapak Saudara, di dalam pujian waktu pagi dan malam ini di pasal 3 dan 4, Daud menyatakan dia tidak perlu takut dengan problem yang sedang dia hadapi. Yang pertama, karena Tuhan mengelilinginya. Mazmur 3 ayat 4, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Yang kedua, Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan yang dapat menopangnya. Di ayat yang ke-6 berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Dan yang ketiga, Daud tetap bisa bertahan di tengah pergumulan yang berat. Dia memiliki keyakinan ketika dia arahkan pandangannya kepada Tuhan bahwa Tuhan penyelamatnya. Di ayat yang ke-8, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini suatu pesan yang baik kepada kita. Kalau hari ini kita sedang khawatir, cemas yang membuat kita tidak bisa tidur, maka marilah kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Catat baik-baik, manusia bisa mengecewakan kita, seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi kita lihat bersama, Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku yang bangkit menyerang aku." Tetapi kita lihat ketika dia datang berseru kepada Tuhan, ketika manusia bahkan anak kandungnya mengecewakan dia. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama bahwa ketika Daud menghadapi masalah, dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menegakkan dia dan Tuhan akan membuat dia terus melangkah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 3-4 berkata, "Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Pertanyaannya, jadi mengapa kita harus tetap terjaga? Kenapa kita tidak bisa tidur? Dan karena kita memperbesar kekhawatiran, kenapa kita lakukan? Sedangkan Tuhan kita itu tidak pernah terlelap, tertidur untuk menjaga, melindungi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perhatikan kalimat berikut ini.
Jika Anda tidak dapat tertidur, janganlah menghitung domba, tetapi berbicaralah kepada gembalanya. Kalau hari ini engkau tidak bisa tidur, jangan hitung masalahmu, tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curhat kepada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat perlindungan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 18-19 berkata, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Ketika engkau sedang menghadapi persoalan, pergumulan, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dari sini kita belajar kesimpulan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Daud melalui Mazmur 3 ini. Daud menghadapi banyak masalah yang berat, yang membuat dia sesungguhnya tidak dapat tidur. Dia bisa saja memperbesar kekhawatiran. Namun pada akhirnya Daud berkata dia dapat beristirahat dengan tenang, karena dia bukan mengarahkan pandangannya kepada problem masalah yang ada, tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa Tuhan mengelilingi dia di dalam Mazmur 3 ayat 4, bahwa Tuhan akan menopang dia di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-6, dan bahkan Tuhan adalah penyelamatnya di dalam Mazmur 3 ayat 8. Dari sini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kalimat yang bisa kita perhatikan bersama. Mari kita belajar dari Daud. Bahkan bukan ketika dia menghadapi Absalom saja, ketika dia menghadapi Goliat pun. Daud tidak berbicara tentang betapa berbahayanya Goliat, tetapi dia berbicara tentang seberapa besarnya Tuhan itu. Waktu engkau menghadapi masalah, pergumulan, kalau engkau fokus kepada masalah itu, engkau akan semakin lemah. Bukankah Raja Saul, kakaknya Daud, mereka begitu takut? Mereka berkata bahwa Goliat ini sudah terlatih dalam berperang dari sejak muda. Mereka memperbesar problem masalahnya. Namun Daud, dia tidak berbicara soal besar kuatnya Goliat, masalah tersebut, tapi dia berbicara mengarahkan pandangannya kepada besarnya Tuhan. Dan kita tahu bersama kisahnya bahwa pada akhirnya di tangan Daud inilah, dengan kekuatan daripada Tuhan, Goliat itu tumbang. Karena itu, engkau menghadapi masalah, pergumulan yang tidak bisa engkau tidur, naikkan pujian kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 3 dan 4, ketika Daud menghadapi puluhan ribu orang yang memberontak, bangkit melawan, dipimpin oleh anaknya Absalom, Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga dia dapat beristirahat dengan tenang. Dia dapat tidur, Bapak Ibu Saudara, walaupun masalah itu begitu besar dia hadapi, karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menyertai, melindungi dia. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan, maka engkau diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memperbesar kuasa Tuhan dan bukan memperbesar persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.